Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Betapa kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan undang kami kembali untuk boleh sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau Allah yang hadir di tengah-tengah setiap kami, menjamah setiap kami, melawat setiap kami, memberikan kami kelegaan, memberikan kami kemenangan, memberikan kami jalan keluar Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Biar Tuhan yang disukakan melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hadirlah Tuhan, bertahtalah Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hidup kami Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Apa kabarnya kita hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Boleh Bapak Ibu sambil langkah kanan kiri, sambil tepuk tangan. Bapak Ibu yang di rumah juga kita mau sama-sama sambil tepuk tangan yuk. Kita mau sama-sama katakan, kasih yang begitu besar.
Dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Boleh bilang kanan kirinya, hidup kita hanya untuk Tuhan. Bilang aja kanan kirinya, nggak usah sentuh. Kita mau lebih lagi katakan pujian ini. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan. Sungguh firman-Mu Tuhan yang menemani setiap jalan kami. Firman terangi jalanku, bisa imani setiap waktu. Lindungiku dari segala
Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, lebih lagi Tuhan kami bawa hati kami Tuhan. Lebih lagi kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk dipakai sepenuhnya sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bila dikatakan pujian ini, Engkau Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam segala rencana-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
menyertai setiap kami. Sungguh Kau Allah yang berikan kami kemenangan. Sungguh Kau Allah mencurahkan kuasa-Mu atas setiap kami, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya seperti-Mu Tuhan. Dan hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Firman kami Tuhan, hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Yes, Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sambil bangkit berdiri terlebih lagi kita katakan Tuhan. Hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Biar hidup kami ini Tuhan sesuai dengan pujian ini menjadi bukti kebenaran Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau semakin ditinggikan dan kami semakin direndahkan. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada di sini, Roh Kudus, dan siap melawat kami semua. Begitu juga jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan secara online. Kuasa-Mu bekerja dan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, Roh Kudus yang manis, sepanjang pemberitaan firman ini, mari Engkau bekerja. Engkau melawat kami dan juga melawat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami sudah naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Ya, biar kita hidup terus menerus dahsyat, 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 dan dahsyat. Saya bersyukur saya boleh ada di sini.
Saya percaya ini semua bukan karena rancangan manusia, tapi karena rancangan Tuhan, ya. Dan saya percaya juga acara Ibu Mari di sana juga berjalan dengan lancar, ya. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita dan saya beri judul Roh Kudus Kebutuhanku. Mari sama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara, karena waktu kita sangat singkat, Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita buka dulu ayatnya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bisakah dibantu ayatnya multimedia? Karena memang hari-hari ini kebutuhan orang percaya itu Roh Kudus. Tubuh kita ada dua, ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tubuh jasmani punya kebutuhannya, tapi tubuh rohani pun punya kebutuhannya. Seringkali kita terlalu fokus dengan kebutuhan jasmani kita, tapi kita lupa dengan kebutuhan roh kita. Terus kita kasih makan, kita puaskan jasmani kita, sementara rohani kita kering kerontang, bahkan mungkin sudah ngap-ngapan, tinggal matinya saja. Tapi seringkali keadaan ini tidak disadari oleh umat Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang saya mau katakan, hari-hari ini penuhi kebutuhan roh. Penuhi kebutuhan roh. Apa itu? Dialah Roh Kudus, satu-satunya kebutuhan kita. Yuk kita baca ayatnya. Kita berganti-gantian ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dan demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berkatalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Kau pada masa ini memberikan kerja bebas? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di depan mereka. Sama-sama, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Beberapa waktu lalu kita sudah merayakannya, kenaikan Yesus Kristus dalam bulan ini. Dan kita juga melakukan doa pencurahan Roh Kudus. Banyak gereja-gereja yang melakukan hal itu. Karena memang apa? Memang menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah kebutuhan. Ya, Roh Kudus itu adalah kebutuhan. Jadi yang namanya kebutuhan itu pasti harus terpenuhi. Kalau tidak, maka ada sesuatu yang berdampak, ya. Ada sesuatu gangguan, ya. Kalau tubuh tidak diberi kebutuhannya,
maka tubuh ini pasti lama-lama lemas. Contoh ya, misalnya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya lama-lama lemas. 3 hari nggak makan nggak minum, tambah lemas. Seminggu saudara nggak makan nggak minum, sekarat. 1 bulan saudara nggak makan dan minum, bukan niat puasa ya. Kalau niat puasa pasti Tuhan berikan kekuatan. Tapi kalau 1 bulan saudara tidak makan dan minum, saya percaya saudara pasti menghadap Tuhan yang Maha Esa. Bukan dipanggil, tapi menghadap. Ya. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan kebutuhan roh kita. Yang kita kerjakan tiap hari kebutuhan jasmani, betul? Bangun tidur dan mikirin kebutuhan jasmani. Sampai 24 jam pun kita terlalu banyak memikirkan kebutuhan jasmani. Hari ini mari beri waktu, beri tempat untuk engkau memenuhi kebutuhan rohmu. Yaitu apa? Roh Kudus. Haleluya. Orang Kristen, orang percaya, saya mau katakan, saudara gak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Jika engkau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pasti saya mau katakan, jiwamu merana, sekarat, bahkan akan menjelang kematian. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini persisnya di ayat yang ke-8 di situ dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat yang kita baca tadi itu merupakan percakapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Yesus tahu sebentar lagi dia mau meninggalkan murid-muridnya. Dan murid-muridnya tahu sebentar lagi dia akan ditinggalkan oleh gurunya. Namanya murid dengan guru pasti sudah ada ikatan batin, betul ya? Karena murid-muridnya sudah sangat dekat. Bertahun-tahun berjalan bersama dengan Yesus, pelayanan, kesana kesini, mengalami suka dan duka. Pasti ketika ditinggal oleh orang yang dikasihinya, ada rasa kehilangan, ada rasa sedih. Bapak Ibu Saudara, kalau ditinggal oleh orang yang dikasihi, kira-kira senang atau happy? Nih kelihatannya ibu-ibu ada berapa orang ya di sini? 1, ada lagi 2, 3, 4. Oke, yang lainnya muda semua ya. OTW ya, OTW menjadi ibu. Bu, kalau pasanganmu meninggalkan engkau, atau bilang nih, aku akan pergi 1 bulan keluar kota karena tugas. Kira-kira ekspresi ibu gimana? Yes, yes. Apa begitu? Atau dengan cara yang lebih lembut lagi. Oh iya Pi, biar Tuhan beserta dengan Papi. Kapan perginya? Cepet dah. Jadi Papi beresin bajunya. Enggak ya? Jangankan yang udah menikah, masih jomblo. Di sini ada yang masih jomblo? Oh enggak. Nanti saya doakan ya, biar semua disediakan Tuhan yang terbaik buat saudara. Pasti ada rasa kehilangan. Ya, nggak ditemuin pacar seharian ya. Jangankan sehari. Kalau sekarang model pacaran itu visi. Ya. Bukan visi ke sono, tapi VC. Ya. Di mana-mana ada kamu, di mana-mana ada kamu. Gitu ya. Coba 1 hari aja nggak usah VC, pasti udah kayak ular keket. Mana ya? Oh dia nge-nelpon ya? Aduh, ngapain dia sekarang ya? Lagi ngapain? Saudara langsung kayak ular keket. Begitu juga yang dialami oleh murid-murid. Ketika Yesus katakan dia mau naik ke surga, Yesus tahu murid-muridnya itu sedih. Makanya ayat 8 muncul, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus tahu murid-muridnya membutuhkan Roh Kudus.
Karena secara fisik dia akan berpisah. Itu sebabnya next slide. Yesus katakan, Yohanes membaptis dengan air, namun Yesus yang kita sembah itulah yang akan membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus. Bukan hanya kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya juga hari ini. Hari ini dia mau memenuhi kita. Roh Kudus yang baik itu, dia mau memenuhi kita. Next slide. Apa alasannya sehingga kita membutuhkan Roh Kudus? Pasti ada alasannya dong, ya kan? Alasan yang pertama, yang Matius 6 ayat 41. Kita buka dulu ayatnya. Matius 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41. Nah, di sini dikatakan begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kata firman Tuhan, berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kembali ke slide. Alasan yang pertama kenapa kita membutuhkan Roh Kudus, dalam Matius 26 ayat 41 jelas itu dikatakan bahwa kita ini mudah jatuh dalam dosa. Betul? Kita mudah jatuh dalam dosa. Mungkin bukan di perbuatan, tapi di pikiran ataupun perkataan kita. Mengapa kita mudah jatuh dalam dosa? Karena kita masih dalam tubuh daging ini. Jadi kapan waktu saja kita bisa jatuh dalam dosa. Biar saudara sudah puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Bahkan saudara sudah berdoa mulai dari berlutut, telentang, tidur, tengkurap. Tidak menjamin engkau tidak jatuh dalam dosa. Setuju dengan saya? Biar saudara sudah pelayanan. Pelayananmu dahsyat luar biasa. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu selalu ada di rumah Tuhan. Sampai rumah sendiri lupa. Tapi itu tidak menjamin saudara tidak jatuh dalam dosa. Betul? Pendeta yang bisa membangunkan orang mati pun, yang kuasanya luar biasa, yang kaliber, pendeta-pendeta besar, pendeta-pendeta dahsyat luar biasa, itu pun tidak menjamin dia tidak jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Karena kita mudah jatuh dalam dosa. Kita mudah jatuh dalam dosa. Baru habis doa pagi aja. Baru habis doa loh. Ibu-ibu nih ya, habis doa pagi, bersekutu dengan Tuhan. Rasanya gimana habis doa, Bu? Hah? Ibu-ibu, kalau habis doa pagi gimana rasanya? Hati tenang, enak, sejahtera ya. Keluar kamar, lalu saudara pergi, ibu-ibu pergi ke dapur. Apakah hatimu masih tenang? Kadang-kala udah semeraut itu cucian piring. Wah, yang makan semalam bertumpuk, ya, gelas di mana-mana, panci terbolak-balik. Kira-kira habis doa, apakah wah puji Tuhan? Pasti kita ngomel-ngomel. Ini siapa? Padahal habis doa loh. Ini siapa yang makan semalam nih? Tikus siapa ini? Perasaan mana udah beresin dapur, kenapa pagi-pagi udah begini? Ngaku, nggak ada yang ngaku. Kita mudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita perlu Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan,
roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Lebih baik aku pergi, katanya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang, kata Yesus kepada murid-muridnya. Tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, ya, aku akan mengutus dia kepada. Ayat 8. Dan kalau ia itu siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Rupanya salah satu karya Roh Kudus menginsafkan kita. Karena kita suka jatuh atau mudah jatuh dalam dosa, maka perlu Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang mengerjakan penginsafan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan menyadari kesalahan kita, tidak akan pernah berlakukan satu pertobatan dalam hidup. Rupanya yang mengerjakan pertobatan dalam hidup saudara dan saya itu Roh Kudus. Coba saudara bayangkan saat ini kalau tidak ada Roh Kudus. Kalau engkau nggak hidup dalam Roh Kudus, saudara bisa bayangkan. Saya aja membayangkannya ngeri. Ada Roh Kudus aja masih sering jatuh dalam dosa. Coba kalau Roh Kudus nggak ada dalam hidupmu, Roh Kudus tidak memimpin hidupmu, maka engkau tidak akan pernah bertobat. Hidup kita akan semakin buruk di hadapan Tuhan. Hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Roh Kuduslah yang menegur engkau ketika engkau buat salah. Ketika ibu-ibu mulai tanggal berapa ya? Tanggal 27. Itu tanggal 27. Jangan deh. Tanggal 23. Tanggal 23 itu biasanya tanggal-tanggal rawan kalau orang-orang yang kerja ya. Tanggal-tanggal rawan. Dimana semua persediaan udah mulai menipis. Apalagi kalau lihat tempat beras udah kagak ada. Mulai korek-korek. Pertama yang dikorek yaitu lihat dompet suami. Kali-kali aja ada duit yang gak kepake. Gak ada ya. Duit mah kepake, ambil 1.000 juga kepake. Tapi biasanya kita langsung lihat, aduh, beras udah habis kemarin. Waktu mau ngambil, Roh Kudus bilang, ngomong sama suami kalau mau ngambil. Seringkali suara itu kita abaikan. Suami juga tahu lah, ini kan buat beli beras buat kita semua. Suami juga ngerti. Itu kita ambil lagi. Awas, ada suara yang sering memperingatkan kita untuk kita berbuat dosa. Itulah karya Roh Kudus. Jadi saudara bisa bayangkan kalau kita tanpa Roh Kudus, siapa yang mengingatkan kita ketika kita jatuh? Siapa yang mengingatkan kita ketika kita melakukan dosa? Tergoda dengan tipu muslihat iblis. Cuma Roh Kudus. Oleh sebab itu hari ini panggil dia, katakan Roh Kudus pimpin hidupku. Hidupmu menjadi sempurna kalau ada Roh Kudus. Hidupmu menjadi lebih baik kalau ada Roh Kudus. Hidupmu menyenangkan Tuhan jika ada Roh Kudus.
Haleluya. Yang kedua, langsung saja. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita butuh Roh Kudus, 2 Timotius 4 ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Alasan kedua kenapa kita membutuhkan Roh Kudus, 2 Timotius 4 ayat yang kelima berbunyi demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugasmu. Di sini dikatakan kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Itu yang saya garis bawahi. Ya. Alasan yang kedua kenapa kita butuh Roh Kudus, karena kita harus bertahan dalam penderitaan. Perjalanan iman kita sampai ke tujuannya tidak seperti jalan tol, jalan tanpa hambatan. Perjalanan imanmu menuju tujuan yang sesungguhnya itu banyak duri, banyak batu, banyak sekali tantangan, rintangan, jalan penuh jurang, kelok-kelok. Kapan saja kita bisa jatuh. Banyak godaan, banyak penderitaan yang harus engkau lalui. Karena memang bagian dari kekristenan itu adalah penderitaan. Coba kita baca satu ayat lagi, Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan loh. Kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk apa? Jadi penderitaan itu sudah bagian dari kekristenan. Jadi kalau ada orang Kristen gak mau menderita buat Kristus, saya mau katakan Anda salah. Kenapa banyak orang Kristen bersungut, lalu mulai kecewa kepada Tuhan? Kenapa seperti itu? Karena gak mengerti bagian ini. Yesus waktu merekrut murid-muridnya, dia katakan apa? Mari ikut aku dan suruh apa? Pikul salib. Tuhan gak janji yang lain-lain, tapi yang pertama yang dia katakan pikul salib. Baru di balik salib itu ada janji Tuhan. Di balik salib itu ada pelangi kasihnya Tuhan. Amin. Jadi kalau hari-hari ini kau sedang menderita apa? Persoalan dengan mama kah? Persoalan dengan orang tua kah? Persoalan dengan orang di teman sekerja, dengan bos, dengan teman pelayanan, persoalan dengan suami, dengan mertua, dengan apapun juga, persoalan apapun juga, penderitaan apapun juga. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, itu bagian yang harus kita lewati. Amin. Karena di balik itu kau baru bisa lihat janji Tuhan. Di balik itu baru kau bisa lihat pelangi kasih Tuhan. Pelangi itu muncul kalau ada hujan. Kalau nggak ada hujan, pelangi nggak muncul. Amin. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus. Siapa yang bisa tahan dalam penderitaan? Apakah saudara bergembira ria ketika penderitaan itu datang dalam hidupmu? Haleluya. Bersaksi lagi di depan. Puji Tuhan. Hati saya bersyukur. Karena anak saya semua sakit. Ada nggak yang begitu? Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Karena perusahaan saya bangkrut. Saya bersyukur karena saya dipecat. Tuhan, saya bersyukur sekali. Ada? Mana ada yang bisa menderita, tahan dalam penderitaan. Amin. Nah, yang membuat saudara bertahan yaitu pribadi yang namanya Roh Kudus. Kau harus lewati itu. Itu jalan yang harus kita lewati. Nah, yang memampukan kita melewati itu cuma pribadi yang namanya Roh Kudus. Haleluya. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Gak cuma mengajar, firman Tuhan katakan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia mengingatkan kita, perkataannya terus mengingatkan kita. Ayo mengampuni. Ayo mulai giat melayani. Ayo giat untuk memberi, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Yang selalu bersuara seperti itu di hatimu yang paling dalam, itulah pribadi yang manis yang namanya Roh Kudus. Haleluya. Panggil dia, karena dia satu pribadi namanya Roh Kudus. Dari asal kata parakletos. Parakletos itu suatu pribadi yang selalu berada bersama dengan kita. Jadi kemanapun engkau pergi, Roh Kudus menyertaimu. Ketika engkau membutuhkan dia, tinggal panggil nama itu. Roh Kudus, saat ini aku butuh engkau. Dia akan datang menemui engkau. Alasan yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita membutuhkan Roh Kudus? Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, karena ia akan lari kepadamu. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena kita setiap hari mengalami peperangan rohani. Setiap hari kita mengalami peperangan rohani. Anak-anak muda, tantanganmu saat ini lebih dahsyat daripada zaman kami lebih kemana waktu dulu. Tantangan anak muda sekarang ini untuk menjaga kekudusan lebih besar. Musuhmu banyak. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Kenapa? Karena setiap anak Tuhan harus menang melewati peperangan rohani. Engkau harus menang. Karena kita memang adalah orang-orang pemenang. Amin. Suka nyanyikan lagunya? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tuhan tanya, benar enggak? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Betul enggak? Kita harus berperang. Dan saudara dan saya harus menang. Katakan, aku harus menang. Setiap hari harus menang. Amin. Yang bisa memberikan engkau kemenangan cuma satu pribadi, yang namanya Roh Kudus. Ketika saudara berperang terhadap iblis, iblis itu nggak pakai cara-cara yang sporadis atau cara-cara yang dia pakai cara-cara halus. Ada banyak pintu yang bisa dia gunakan untuk merusak hidup saudara. Ada banyak pintu yang dia lakukan supaya saudara mengalami kekalahan. Yaitu pintu apa? Pintu keinginan. Yakobus 1 ayat 14-15. Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah. Pintu keinginan itu. Itulah pintu. Ada 3 pintu. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini pintu yang seringkali iblis pakai untuk membuat kita kalah dalam peperangan. Hati-hati dengan pintu tersebut. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus jagai pintu-pintu tersebut. Amin. 2 Korintus 3 ayat 17 sebagai ayat terakhir. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Hari-hari ini saya nggak tahu pergumulan saudara apa. Hari ini saya nggak tahu penderitaan yang kau alami apa.
Saya juga nggak ngerti penderitaan atau masalah, problem yang Bapak Ibu Saudara hadapi, baik saudara yang ada di sini maupun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan di rumah. Namun saya mau kasih tahu satu pribadi, Roh Kudus itulah satu pribadi yang sangat-sangat mengerti engkau. Dialah kebutuhan. Panggil dia, katakan kepadanya, Roh Kudus, penuhi aku. Hari ini kalau kau buka hati, maka Roh Kudus akan melawat engkau. Roh Kudus itu gak pernah memaksa engkau. Roh Kudus bekerja jika kau izinkan dia bekerja dalam hidupmu. Kalau kau gak izinkan, dia pribadi yang gak pernah menolak, gak pernah memaksa. Jadi ini butuh kesadaran saudara, kerinduan saudara, hasrat yang besar. Oh, saudara benar-benar butuh Roh Kudus hari-hari ini. Kalau hari ini kau butuh Roh Kudus, hari ini kau panggil dia. Roh Kudus, jangan biarkan aku jalan sendiri. Haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Gak paksa kalau saudara gak undang. Kalau kau butuh dia, kau panggil dia. Katakan, Roh Kudus, jangan tinggalkan aku. Pegang hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mari Bapak Ibu yang di rumah, saya mau ngajak Bapak Ibu saudara. Roh Kudus mau melawat engkau. Panggil dia. Katakan kau membutuhkan dia. Haleluya. Buka hatimu. Izinkan dia masuk. Izinkan dia menguasai. Haleluya. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menjambamu Yesus. Jambalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, amin. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menjambamu Yesus. Jambalah kami, amin. Haleluya. Jika ini kerinduanmu, undang dia. Katakan, ku buka hati. Untuk Rohmu Tuhan. Yes, haleluya. Ku buka hati menjambamu Yesus. Jambalah kami, haleluya. Penuhilah, amin, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dengan lembut, ku buka hati, amin. Izinkan dia masuk. Izinkan dia memenuhi engkau. Katakan kepadanya, aku membutuhkan engkau, Roh Kudus. Aku berdoa engkau, Roh Kudus. Haleluya. Jambalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jambalah kami.
Haleluya. Roh Kudus mengenal hatimu. Roh Kudus mengenal air matamu. Roh Kudus mengenal bebanmu, penderitaanmu karena Kristus. Roh Kudus tahu kelelahanmu. Roh Kudus tahu kejenuhanmu. Dan Dia siap menolong engkau. Dia siap menolong engkau. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Engkau lawan kami. Kami butuh Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh Engkau dalam setiap hembusan nafas kami. Karena kami sadar Tuhan, menyadari dengan sepenuhnya kami tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kami tidak akan sampai pada tujuan kami tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus, pegang kami terus. Pegang tangan kami. Mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali menjemput kami. Biar kami semua boleh mengakhiri pertandingan iman kami dengan benar, seperti yang Engkau mau dalam hidup kami. Jangan tinggalkan kami, Roh Kudus. Terima kasih. Hari ini aku percaya semua kami diingatkan dan diteguhkan. Bahkan kami diberkati pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau meneguhkan kami semua. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang petugas perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. 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 Boleh tetap di sini petugas perjamuan kudus. Haleluya. 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 Persiapkan diri untuk saudara menerima perjamuan kudus. Biar melalui perjamuan kudus ini kau semakin diteguhkan. Imanmu semakin mantap di dalam Tuhan. Kau menjadi kuat. Kau bahkan terbang berlari melewati segala sesuatu. Kau mampu menerjang badai. Kemenangan menjadi bagian kita. Haleluya. Bapa Surgawi, saat ini kami akan menerima perjamuan kudus. Namun sebelum mari Engkau urapi kami semua. Mengurapi roti dan anggur yang akan kami sama-sama makan bersama. Biarlah persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus membuat kami teguh, membuat kami kuat di dalam Tuhan. Bahkan membuat kami semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Memberkati petugas perjamuan kudus, memberkati setiap jemaat yang kami semua akan sama-sama bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Berkati, biarlah perjamuan kudus ini boleh memberi spirit yang baru buat kami di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan Bapak boleh dibagikan roti dan anggur sambil kita nyanyikan pujian Darahmu Yesus suci kami.
dijadikan baru, ayat yang saya dapat di Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Biar ayat yang saudara dapat itu meneguhkan kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami siap untuk menerima, bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja atas pribadi kami lepas pribadi. Mari saudara-saudara di rumah dan juga yang ada di ruangan ini, persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mari saya mengundang semua untuk berdiri. Kita mau angkat roti kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti ini adalah lambang tubuh Kristus. Mari kita makan dengan penuh iman di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Mari angkat cawan yang ada di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. 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 Mari bersyukur. Bersyukur buat tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Mari bersyukur. Bersyukur buat tubuh dan darah Kristus. Bersyukur buat pribadi yang manis Roh Kudus. Haleluya.
Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami bersekutu lewat perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur, kami akan mendapatkan kekuatan baru. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang hilang pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru, yang menemui jalan buntu diberikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan Amin. puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Yemima untuk pemberitaan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari diberkati Tuhan, amin. Boleh angkat dua jempolnya, kita arahkan ke Bu Mima, kita katakan terima kasih Bu Mima untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang beribadah secara online di rumah, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu. Untuk persembahan umum dapat dilakukan transfer ke nomor rekening atas nama GBI Kabar Baik. Dan untuk Get 2020 untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk Camp Center, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama Deborah Asima Rohayani dan juga Tio Mari. Kami sama-sama mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama setia melakukan bagian kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang beribadah secara onsite di tempat ini, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan setelah ibadah selesai nanti. Yang untuk berbentuk hati ini untuk Camp Center, untuk pembangunan rumah Tuhan, dan yang kotak putih itu untuk persembahan umum, untuk persembahan perpuluhan, dan untuk segala jenis persembahan yang lain. Itu Bapak Ibu, dan ada beberapa informasi juga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita ada doa pagi di frekuensi dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Kami mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama sebelum melakukan aktivitas, kita sama-sama bersepakat berdoa, gitu ya. Terus ada setiap harinya juga kita ada menara doa dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Menara doa dilakukan di rumah masing-masing. Untuk hari Senin, Selasa, Kamis, dan juga Jumat, menara doa dilakukan jam 6 sampai jam 7 malam. Dan untuk hari Rabu, menara doa dilakukan melalui Zoom meeting di rumah masing-masing dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kemudian kami juga mengingatkan kalau nanti sore jam 3:30 ada ibadah JC dengan tema CIA Christian in Action. Kami mengajak putra-putri Bapak Ibu dari kelas 6 SD sampai 3 SMP untuk sama-sama hadir di dalamnya, ada di dalam ibadah junior community. Kemudian di hari Sabtu kita juga tetap ada doa malam jam 7 malam. Itu sama masih dilakukan di rumah masing-masing, dilakukan melalui Zoom meeting. Dan kemudian ada juga ibadah Sabtu Ceria. Ibadah Sabtu Ceria di bulan ini masih dilakukan secara online. Ibadahnya ditayangkan melalui link YouTube GBI Kabar Baik. Ibadah Sabtu Ceria jam 4 sore hari Sabtu. Itu Bapak Ibu. Kemudian minggu depan kita tetap ada ibadah online dan juga offline di tempat ini, tapi kita dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah pagi, yaitu ibadah FC jam 9 pagi. Itu maksimal kuotanya cuma 15 orang Bapak Ibu. Jadi kami mengingatkan Bapak Ibu yang mau mendaftar, yang mau ikut ibadah offline di tempat ini, Bapak Ibu dapat dengan segera menginformasikan kepada ketua CS-nya sebelum hari Kamis, karena kuotanya cuma 15 orang. Dan khusus untuk ibadah YC jam 11, itu kuotanya 25 orang. Kami juga mengingatkan untuk teman-teman YC untuk kita sama-sama mendaftarkan diri kita ke ketua CS masing-masing sebelum datang di hari Minggu. Dan kemudian di ibadah FC tidak ada ibadah online, tapi ibadah online dilakukan di ibadah YC jam 11. Itu Bapak Ibu. Kemudian di bulan Juli nanti ibadah akan dilakukan 3 kali, yaitu ibadah FC, YC, dan juga JC. Dan ibadah Sabtu Ceria juga dilakukan secara offline di bulan Juli nanti. Itu yang sangat kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga ada ibadah Kids Community-nya di bulan Juli nanti. Itu aja Bapak Ibu, dan kami juga mengingatkan kembali
setelah ibadah ini berakhir, kami mengingatkan untuk Bapak Ibu tidak tetap ada di ruko ini. Kita mau sama-sama mematuhi protokol kesehatan dengan cara setelah ibadah kita langsung pulang ke rumah masing-masing supaya kita tidak berkerumun di tempat ini. Itu saja Bapak Ibu pengumuman dan informasi yang saya sampaikan. Sebentar kita akan akhiri, kita akan tutup dalam doa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Cek, oke. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita persiapkan hati. Bapa dalam surga, di akhir ibadah ini kami bersyukur. Kami percaya tidak ada satupun yang dilewat, tapi semua dilawat Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan, damai, sejahtera, dan sukacita yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus, mari Engkau tetap menyertai kehidupan kami, pegang kehidupan kami hari ini terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, biar semakin on fire di dalam Tuhan, semakin setia, semakin bergiat di dalam Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kebutuhan-kebutuhan gereja pada tempat ini. Mari Tuhan cukupkan kebutuhan rumah Tuhan, kebutuhan operasional gereja. Mari Allah yang luar biasa, Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup mencukupi semua kebutuhan yang ada di tempat ini. Memberkati kami semua. Jika ada jemaat Tuhan yang sakit, mari Engkau lawat memberikan kesembuhan. Jika ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan, mari Tuhan lawat, Tuhan berikan kekuatan, sehingga kami semua sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk pemerintah kami dan juga untuk pemerintah Kota Bekasi, biar mereka semua ada terus dalam tangan Tuhan. Kau sertai mereka, beri kekuatan hikmat Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalani tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bangsa ini dan kesejahteraan kota ini. Terima kasih Tuhan. Siap untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Namun biarlah berkat Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ke depan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.